Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kita di kitab Afatun 'ala Thariq, dan kita tiba di pembahasan dha'fu aw talashi al-iltizam, atau kita terjemahkan dengan makna lemah atau hilangnya sikap komitmen. Ikhwas sekalian, pembahasan ini sangat penting dan insya Allah kita akan melalui beberapa pasal. Yang pertama tentang mafhum dha'fu aw talashi al-iltizam. Yang kedua tentang madahir dha'fu aw talashi al-iltizam. Yang ketiga tentang asbab dha'fu aw talashi al-iltizam. Dan yang keempat asaru dha'fu aw talashi al-iltizam. Dan yang terakhir adalah ilaju dha'fu aw talashi al-iltizam. Mari kita masuk pembahasan pertama tentang makna dha'fu aw talashi al-iltizam. Ikhwas sekalian, Syekh Sayyid Muhammad Nuh rahimahullah ta'ala mengatakan, dha'fu at-talashi aw talashi al-iltizam secara bahasa adalah yutlaqu al-iltizam fil lughah ala iddah ma'an. Kata al-iltizam secara bahasa ada beberapa makna yang perlu kita pahami. Yang pertama, al-iltizam bermakna al-istimsak awil i'tinaq wal iltisaq bi syai'in, yaitu yang dimaksud dengan iltizam adalah secara bahasa memegang dengan kuat atau al-istimsak, atau meluk al-i'tinaq atau iltisaq atau melekat ya, bisyai'in dengan sesuatu. Maknanya secara bahasa adalah memegang dengan kuat sesuatu, memeluk dengan kuat sesuatu, atau melekat dengan kuat kepada sesuatu. Ya, kalimat iltazam asyai' maknanya adalah memegang dengan kuat, memeluk atau menempel pada sesuatu tersebut. Hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam kitab Lisanul Arab jilid ke-12 halaman 542. Kemudian Bapak sekalian, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan kalimat al-iltizam ini. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya masuk dalam episode perang Badar ya. Nabi SAW mazala yahtafu bi rabbih yaumu badrin ya. Mad dan yadaihi mustaqbilal qiblah hatta saqata ridaahu an mankibaihi. Ketika terjadi perang Badar, Nabi melihat adanya pasukan yang tidak seimbang. Nabi terus-menerus berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maksudnya terus-menerus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mad dan yadaihi, mengangkat tangannya, mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, sampai kemudian saking lamanya Nabi SAW berdoa, ya, ridaknya atau selendangnya atau serbannya terjatuh dari kedua pundaknya. Fa'atahu Abu Bakar fa'akhadha ridaahu falqahu ala mankibaihi summal tazamahu min wara'i. Di situ ada kalimat summal tazamahu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengambilnya, kemudian meletakkannya kembali di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan meletakkan kembali di pundak Nabi
summa tazamahu min waraihi. Kemudian Abu Bakar memeluk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari belakang. Abu Bakar As-Siddiq iltazam. Iltazam maknanya di sini memeluk. Memeluk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari belakang. Jadi ini kata-kata iltizam yang maknanya memeluk. Ya. Secara bahasa juga bisa dikatakan memeluk. Ya. Waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya waqala ya Nabi Allah. Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi Allah, kadzaka au kafaka munasyadatka rabbak. Ya, wahai Nabi Allah, cukup bagimu permohonanmu. Ya, cukup. Maksudnya adalah cukup wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah terlalu lama berdoa, insya Allah pasti akan terkabul. Kemudian ikhwan sekalian, makna yang kedua dari kata iltizam adalah ya, al-fardhu au al-ijab ala nafsi, yaitu bermakna juga kewajiban ya. Ya. Al-ijabu ala nafsi, kewajiban kepada diri sendiri, kepada diri ya. Maka ketika seseorang mengatakan taqulu ya, iltazama syai' awil amr ya, au maknanya adalah aujabahu ala nafsihi. Ketika orang mengatakan iltazama syai' wal amr, maka bermakna maksudnya adalah dia mengharuskan atau mewajibkan kepada dirinya. Atau kalimat waltazama fulan lid-daulah, maknanya adalah fulan ya mengikat janji ya dengan daulah, ta'ahada atau dengan negara, ta'ahada ay yuaddi qadran minal mal liqa istighlalahu ardan min amlakiha fa huwa multazim. Maka juga bermakna mengikat janji atau menyerahkan sebagian timbal balik ya, dari sebidang tanah yang dimanfaatkan olehnya. Ya, ardan ya, min amlakiha. Adapun pelakunya fahuwa multazim, disebut sebagai multazim. Ini secara bahasa. Secara bahasa maknanya ada dua berarti al-istimsak ya, memegang, al-iltisak ya, menempel. Kemudian dalam makna lain juga disebut dengan al-fardhu atau kewajiban. Ini secara bahasa. Akan tapi yang dimaksud dalam kajian ini kita adalah merujuk kepada makna istilah. Bagaimana makna istilah dari kalimat iltizam ini? Ya. Yang dimaksud dengan tadi kita sebut al-iltizam, sekarang dha'fu au tarasi al-iltizam. Ya. Lemah atau hilangnya sikap iltizam, ya, secara istilah menurut para ulama atau para duat adalah fahuwa at-taqsir au adamul wafa bima yata'ahad bihil muslim, yaitu sikap lalai atau tidak melakukan hal-hal yang diucapkan atau dijanjikan oleh diri seorang muslim, tidak memenuhi janji dari apa yang dia ucapkan oleh seorang muslim, atau sikap yufriduhu wa yujibuhu ala nafsihi minas salihat ya, hina yaradallahu yarda billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, yaitu sikap pengingkaran ya dalam mengaplikasikan ya, ikrar bahwasanya dia ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Dia seharusnya dia ridho untuk mengikat janji dengan Allah, dengan nabinya, dengan agamanya ya. Ayyakuna fi sufufi dakwah, agar senantiasa berada di dalam barisan dakwah. Ini adalah yang dimaksud dengan dha'fu talasi al-iltizam ya. Lemah atau hilangnya sikap komitmen, yaitu seseorang sudah tidak lagi berkomitmen untuk mengaplikasikan ya apa yang dia ikrarkan. Jadi apa yang dulu pernah dia ikrarkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama yang mulia ini, agar senantiasa berada di dalam jalan dakwah, tiba-tiba dia tidak lagi berkomitmen dengannya, atau bahkan hilang sama sekali komitmennya. Maka ikhwas sekalian, jika kita kembali kepada
diri kita sebagai duat di kampus SED Muhammad Nasir ini, ya, atau dalam konteks pengkaderan dai di SED Muhammad Nasir ini, antum semua telah melakukan ikrar kepada pihak kampus, ya, dalam proses wawancara, di mana antum semua mengatakan siap untuk melalui proses pengkaderan, siap untuk berkomitmen menyelesaikan studi, siap untuk dan sebagainya. Intinya antum siap untuk menjadi duat ilallah. Maka dalam konteks ini, orang yang terkena penyakit dha'fu au tarasi al-iltizam, ya, dia tidak komitmen dengan apa yang telah diikrarkan dalam perjanjian, ya, antara antum dengan SED Muhammad Nasir, dengan umat, ya. Untuk apa? Untuk menjalankan pengkaderan dengan serius serta komitmen untuk menjadi dai ilallah. Ya. Maka ikhwas sekalian, ini materi kita di malam hari ini sangat penting bersama untuk kita kaji, karena ada kaitannya dengan komitmen kita di dalam proses pengkaderan kita di kampus SED Muhammad Nasir ini. Pembahasan berikutnya adalah tentang madzahir, ya, tentang fenomena-fenomena yang tampak dari sikap lemah atau hilangnya sikap komitmen ini. Yang pertama, ya, fenomena yang pertama adalah adamu ad-diqah atau adamu indibat fil hadis wal mau'id, ya, yaitu tidak adanya kepastian atau tidak adanya kepastian yang kuat, ya, tentang ucapan janji, ya, ucapan dan janji yang dikatakan oleh seseorang. Ya. Jadi ketika seseorang mengatakan A, B, dan C, tapi di sana tidak ada kepastian sama sekali, maka ini salah satu bentuk ciri-ciri sikap lemahnya komitmen. Yang kedua, isdarul ahkami duna tasabbut atau tabayyun, yaitu selalu mengekspos sesuatu, ya, tanpa dia menjelaskan atau tanpa didukung oleh sumber yang kuat, ya. Selalu mengekspos perkara-perkara yang lemah, yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada kekuatan marajiknya, tapi dia sampaikan begitu saja. Ini di antara bentuk lemah dalam komitmen. Yang ketiga, al-fujuru fil khusumah au adamu riayatu adabil akhlak, ya. Berlaku fujur, ya, sikap fujur, sikap orang-orang yang jahat, ya, fil khusumah, dalam permusuhan. Kita semua terkadang, ya, terlibat sebuah permusuhan dengan orang, dengan yang lainnya. Au adamu riayah, ya, tidak adanya riayah, tidak adanya sikap menjaga adabul akhlak, ya, adab-adab dalam akhlak, ya. Padahal adab-adab dalam khilaf, adab-adab dalam khilaf. Padahal dalam ketika kita terjadi permusuhan dengan orang atau perselisihan dengan seseorang, tentu tetap kita harus menjaga adab-adabnya. Ada adab-adab dalam perselisih, ada adab-adab dalam ikhtilaf, ya, perselisihan. Jadi orang yang tidak memiliki komitmen, ya, dia tidak memiliki hal itu, ya. Jadi seperti hukum rimba, ya, siapa yang kuat, siapa yang menang. Artinya dia tidak ada adab, ya. Ada kesempatan untuk dia menang meskipun dengan cara curang, dia akan lakukan. Yang keempat adalah al-isgha lil isya'at wal arajif, ya. Suka memberi tanggapan, ya, terhadap isu-isu atau berita yang sifatnya isya'at, isu-isu, ya. Tanggapan al-isya'at, isu-isu. Isya'at itu namanya isu atau berita-berita yang tidak benar. Suka sekali memberikan tanggapan, ya, terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya, ya, masih lemah sekali, yang butuh pembuktian, atau suka sekali memberikan tanggapan kepada berita-berita yang sifatnya hasutan. Yang tanggapan-tanggapan ini maksudnya adalah tanggapan yang mendukung berita-berita tersebut. Belum dicek kebenarannya, sudah dipastikan atau sudah ikut mengomentari, membesar-besarkan, dan sebagainya.
Kemudian ya, nadlu ta'ah illa fima yuwafiq hawan nafs. Tidak taat atau tidak adanya ketaatan atau dia hanya tunduk kecuali terhadap sesuatu yang disukainya. Dia taatnya adalah kepada hawa nafsunya. Ya, kalau hawa nafsunya suka, ya dia mentaatinya. Tapi dia akan meninggalkan hal-hal yang mengajak kepada kebenaran. Keenam adalah adamun nuhud bil bait min al ahl wal walad ila mustawa al manshud. Ya. Tidak adanya dalam lingkungan keluarga itu usaha untuk bangkit ya, kepada tingkat yang lebih baik lagi. Ya, di antara keluarga itu tidak ada upaya ya, untuk di lingkungan keluarga itu tidak ada upaya atau usaha untuk memperbaiki keluarganya kepada mustawa, kepada tingkatan atau kondisi yang lebih baik lagi. Nggak ada komitmen dia, sehingga dia padahal keluarga ini di awal dia sudah terjadi ijab dan qabul, serah terima. Namanya berkeluarga, dia harus siap berkomitmen untuk berkeluarga ya. Tapi terkadang di tengah-tengah bahtera keluarga ya, orang-orang yang tidak komitmen seperti itu ya, cuek, tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi keluarga dan sebagainya. Kemudian sikap-sikap yang lainnya, ketujuh ada muri'ayah al-adab awis surukiyat al-ijtimaiyah ya. Dia tidak memiliki adab-adab dalam berperilaku ya, dalam berinteraksi kepada masyarakat ya. Sedikit adabnya, terburuk adabnya. Kemudian ada mutadhiyah sawaun bin nafsi au bil mal au biha au bihima ma'an. Tidak adanya sikap tadhiyah, pengorbanan ya, dalam harta atau jiwa atau kedua-duanya. Enggan sekali ketika diminta waktu, diminta bantuannya ya, sangat lemah sekali ya. Ini ciri-ciri orang yang lemah komitmen. Dia tidak mau berkorban, dia tidak mau membantu, paling malas ya. Malas bekerja, malas beraktivitas untuk kebersamaan ya. Ini contoh-contoh orang-orang yang lemah komitmennya. Adamud diqqah atau adamul indibat fil harakah ya. Tidak serius dalam gerakan, tidak serius atau tidak mau disiplin ya dalam aktivitas gerakan-gerakan dakwah atau aktivitas apa saja yang itu maslahat untuk dirinya atau maslahat untuk agamanya. Kemudian ihmalu nafs minat talaqiyati wa tazkiyah. Lalai jiwanya dari upaya untuk senantiasa melakukan pembersihan jiwa. Inilah sikap-sikap orang-orang yang lemah komitmen. Dia ketika diminta untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki jiwanya, lemah sekali. Isti'jalu nasr duna ta'ani au tarawi au ta'ahab. Suka terburu-buru, ya. Meminta pertolongan, ya. Terburu-buru untuk mendapatkan datangnya pertolongan, ya. Tidak tenang, ya. Tidak punya sikap perhatian dan juga sikap waspada, enggak ada. Maunya buru-buru tercapai tujuan. Enggak ada komitmen, susah di orang seperti ini, lemah komitmennya. Ya. Karena untuk mencapai perjuangan itu tentu perlu komitmen yang kuat, ya. Tidak terburu-buru. Ya. Dia harus kuat dalam perjalanan, harus kuat dalam perjuangan, harus kuat kesabaran dalam bertolabul ilmi, ya, belajar. Orang yang tidak punya komitmen, ya dia pengen cepat-cepat selesai. Tidak mau melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan ini. Kemudian al-ijtihadu fi ma la majal fihi lil ijtihad. Lihat. Suka beristihad pada sesuatu yang tidak boleh di situ terjadi istihad, ya. Atau dirinya ini suka membuat inovasi, ya. Dalam hal-hal yang seharusnya di situ tidak boleh terjadi inovasi. Artinya dalam hal-hal yang sudah sabit, sudah tetap, dia masih ingin merubahnya. Entah itu dalam hal ibadah, dalam hal akidah, atau dalam hal muamalah. Hal-hal yang seharusnya sudah baku, sudah baik, sudah bagus, dia ingin rubah lagi dengan sesuatu yang baru yang belum tentu dia baik, ya, atau dia bagus, hanya ingin
Ya karena memang dia tidak sanggup untuk komitmen memegang teguh kebenaran. Kemudian ada musabat amama matami al-hayati dunya wa 'inda al-mihan wasyada'id. Tidak kuat di hadapan kenikmatan dunia, juga ketika mendapatkan ujian dan kesulitan dia juga tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ihdarul huquq al-ukhuwah, menghancurkan hak-hak ukhuwah. Ya. Jadi orang-orang yang lemah komitmen itu ya, mudah melepaskan diri dari ikatan ukhuwah sesama kaum muslimin. Ya. Inilah jamaah. Jamaah itu harus ada ukhuwah, kebersamaan dalam organisasi, bersama dalam perkumpulan-perkumpulan yang di dalam ada kemaslahatan. Ya, jangan terbiasa untuk memutuskan diri atau keluar dari jamaah. Kita harus biasa menjaga ukhuwah. Yang kelima adalah at-tadakhul fima la ya'nihi. Suka sekali ikut campur dalam urusan-urusan yang sesungguhnya dia bukan di sana tempatnya. Suka sekali mencampuri sesuatu yang bukan miliknya atau bukan porsinya di situ. Bab selanjutnya adalah tentang yang ketiga, asbab dha'fu aw talasi al-i'tizam. Setelah kita memperlihatkan kepada antum tentang tanda-tandanya atau fenomena yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita dari sikap lemah komitmen, ya, maka sekarang sebab-sebab timbulnya sikap lemah komitmen ini. Yang pertama adalah adamul fahmi atau adamul idrak li ab'adi wa ma'alim al-iltizam. Ketidakfahaman ya, terhadap atau kadar atau cakupan dan dimensi sikap iltizam itu sendiri. Tidak memahami bagaimana sikap iltizam itu cakupannya, kadarnya seperti apa. Akibatnya ya muncul sikap a priori, bahkan memusuhi sikap tersebut nantinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yunus ayat 39 sebagaimana ini dinukil oleh Syekh dalam kitabnya. Allah berfirman, "Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmi walamma ya'tihim ta'wilu." Bahkan sebenarnya mereka itu mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang pada mereka penjelasan. Mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui, belum mereka fahami sudah didustakan. Harusnya kan dicek dulu, difahami dulu, baru kalau ada sesuatu yang salah ya kita boleh berlepas diri. Ini belum difahami, belum diilmui, sudah keburu untuk melepaskannya. Ini ciri-ciri orang-orang kafir ya. Dia tidak mau untuk berilmu ya, dan sudah di awal mendustakan sebelum datangnya ilmu. Maka sebabnya diantaranya adalah kurang pemahaman tentang sikap iltizam ini seperti apa. Yang berikutnya adalah al-wasatul dha'iful iltizam atau ghairil multazim, yaitu seseorang yang menjalin hubungan dengan orang-orang yang komitmennya itu lemah. Seseorang yang memiliki hubungan kepada orang-orang yang komitmennya lemah, ya, maka dia akan terpengaruh dengan sikap tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Imam Muslim dan dinukil oleh Syekh di kitabnya menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Yaitu barang siapa yang menyeru kepada jalan petunjuk, ya, huda, hidayah, maka ya, kana lahu minal ajri mislu ujur, ya, mislu ujuri man tabi'ahu. Ya. Dia akan mendapatkan pahala, ya, pahala dari orang-orang yang mengikutinya, ya, yang mengikuti petunjuk tersebut. Kita berikan petunjuk, orang mengikuti,
kita pun dapat pahala dari orang tersebut. Ya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, yang mana pahala itu tidak dikurangi sama sekali. Ya. Sama seperti orang yang melakukannya. Ya. Sama seperti seseorang yang mengajarkan kepada temannya tentang pentingnya sikap komitmen dalam sholat berjamaah, dan itu diterima oleh temannya. Nah, temannya itu ketika dia melakukan sholat berjamaah, maka dia pun mendapatkan pahala dari apa yang dia sampaikan. Masya Allah. Ini juga bagian dari sikap pengaruh antara ketika seseorang ya memiliki hubungan dengan orang-orang baik. Tapi sebaliknya pula ketika seseorang ya menjalin hubungan dengan orang-orang yang lemah komitmen, ya dia harus berhati-hati, karena man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asam man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Kalau kita menunjukkan keburukan, ya, kesesatan, dan orang tersebut kemudian menjalankan kesesatan yang kita tunjukkan, maka kita pun juga mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut, dan tidak berkurang dosa itu, sama seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini pentingnya menjaga kepada siapa kita berhubungan. Ini sebab-sebabnya. Juga suatu ketika, ya ikhwas sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, wa ija'an Umar radhiyallahu an annahu ra'a ala Talhah bin Ubaidillah sauban masbughan wa huwa muhrim. Suatu ketika Umar radhiyallahu an melihat sahabat lainnya yang bernama Talhah bin Ubaidillah yang mengenakan sebuah baju masbughan, bajunya itu dicelup, ya, baju yang dicelup. Maka ada hadis tentang keharaman menggunakan baju yang dicelup. Faqala Umar, ma hadha saub al-masbugh ya Talhah. Wahai Talhah, ini baju apa ini? Baju yang dicelup ini baju apa? Kalau istilah kita saat ini ya baju yang dicelup sehingga warna baju itu berubah, ya. Faqala ya Amirul Mukminin innama huwa madar. Wahai Amirul Mukminin, ya itu bukan apa-apa, itu terkena kotoran dari tanah atau tanah liat, ya. Jadi itu warna itu berubah karena terkena tanah. Innakum ayyuharah a'immatu yaqtadi bikumun nas. Maka Umar mengatakan, wahai para kalian semua, kalian ini semua adalah para pemimpin, di mana manusia-manusia itu mengikuti kalian. Falau anna rajulan jahilan ra'a hadza saub laqala inna Talhah bin Ubaidillah kana yalbisu saub masbughan fil ihram. Ya, kalau orang lain tahu, ya, orang yang jahil melihat sikapmu ini, dia akan mengatakan sesungguhnya Talhah memakai baju yang dicelup ketika sedang berihram. Padahal secara hukum syar'i semua tahu tidak boleh berihram dengan baju selain baju putih. Baju yang dicelup tidak boleh. Padahal kata Talhah kan ini bukan baju yang dicelup, ini hanya terkena tanah. Ya. Hanya saja kemudian nampak seperti baju yang dicelup. Maksud Umar bin Khattab adalah Umar mengajak kepada orang-orang yang diberikan amanah berupa kepemimpinan, atau kalau dalam istilah sekarang orang-orang yang dijadikan qudwah hasanah, entah itu ustadz, entah itu dai, ya kita semuanya, maka kita harus berhati-hati dan bersikap. Khawatir orang tidak paham, padahal itu sesuatu yang bukan maksudnya, orang kemudian mengikuti kita. Ya. Terkadang makanya kita juga harus bersikap di tengah-tengah masyarakat, harus sangat hati-hati, ya, sehingga masyarakat nanti akan menilai, akan melihat, dan kalau masyarakat mengikuti sementara yang kita contohkan hal yang salah, ini adalah berbahaya. Nah,
Maka Umar mengatakan fala talbisu ayyuharah syai'an min hadhihi siyab ya masbughatan ya. Janganlah kalian wahai para pemimpin menggunakan baju-baju yang dicelup. Maka ikhwas sekalian, kenapa Umar mengatakan seperti ini? Agar orang-orang yang melihat Tolhah itu yang dia tidak tahu apa di balik alasan Tolhah, dia tidak kemudian mengikuti Tolhah. Berikutnya adalah dha'ful iman, tentu lemahnya iman. Lemahnya iman ini sangat kuat memberikan dampak kepada sikap lemahnya komitmen ya, kepada apa yang sudah diikrarkan, mudah ingkar janji ya, mudah melepaskan diri. Ya, tidak usah kita jauh-jauh. Beberapa hari ini, beberapa waktu lalu ada di antara teman-teman kita yang di tengah jalan mereka menikah ya. Padahal dari awal kita sudah sampaikan bahwa antum memiliki etikat kuat di SID ini, memiliki janji yang perlu dipertanggungjawabkan, bahwa ada waktunya. Tidak harus menggugurkan kewajiban yang sudah atau komitmen sudah dibangun. Dha'ful iman, lemahnya iman ya. Ini sebagaimana iman ini sangat berpengaruh sekali kepada diri seseorang ya. Karena seseorang apabila ada iman di dalam dirinya, dia tidak akan melakukan kemaksiatan di waktu itu. Maksudnya apabila imannya kuat, imannya sempurna, maka kemaksiatan akan tidak hingga pada dirinya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kitab Madzalim. Nabi SAW mengatakan, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina sementara dalam keadaan beriman. Maksudnya seorang pezina itu ya, ketika dia berzina memang dalam kondisi tidak beriman atau dalam kondisi imannya sangat lemah. Wa huwa mu'min ya. Kalau dia beriman tidak akan melakukan hal itu. Demikian pula wala yasriqu sari' hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pencuri ya, ketika dia mencurinya itu memang dia tidak sedang beriman. La yasriqu as-sari' hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan dia mencuri ya, sementara dia sedang beriman, tidak mungkin. Wala yashribul khamr hina yashribuha wa huwa mu'min. Demikian pula para peminum khamr ya. Maksudnya adalah yakni la yaf'al hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Para pezina, pemabuk, pencuri tidak akan melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan itu kalau dalam dirinya terdapat keimanan yang baik atau keimanan yang sempurna dan kuat. Maka ketika iman lemah, itulah tanda ketika iman seseorang lemah dan dia melakukan kemaksiatan, itu memang satu tali mata uang yang tidak dipisahkan, di mana kemaksiatan dan lemahnya iman adalah tanda satu dengan yang lainnya. Kemudian maka Syekh juga menyebutkan inilah mengapa ya hikmah di mana Islam ya mengajak kepada kita semua untuk selalu memperhatikan hati kita dan iman kita yang ada dalam diri kita ini, dan tidak boleh kita lalai ya dalam memperhatikan iman itu walau lahdah min nahar ya, meskipun sesaat ya. Kita tidak boleh lemah dalam memperhatikan kondisi iman kita ini. Karena Nabi SAW mengatakan innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqus saub. Ya. Sesungguhnya iman itu akan seperti baju, dia akan lama-kelamaan dia akan menjadi baju yang usang. Fasalullah ta'ala ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka selalu dan senantiasa mintalah kepada Allah agar iman kita selalu diperbaharui. Yang pertama, jangan lupa Nabi katakan ketika iman lemah, minta kepada Allah agar kita diberikan pembaharuan iman. Dalam hadis yang lain Nabi juga katakan, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanuna?
Wahai Rasulullah, bagaimana kita memperbarui iman kita? Nah, ada caranya, di antaranya adalah memperbaza kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini berfungsi untuk memperbaiki atau untuk memperbarui iman kita. Ya. Makanya setiap pagi hari kita disunahkan untuk membaca kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, agar senantiasa dalam diri kita ini ada pembaharuan iman, perbaiki iman, iman yang keropos-keropos ditambal kembali. Salah satunya dengan berbanyak kalimat la ilaha illallah dengan tadabbur tentunya. Yang keempat adalah iqbalu dunya wa ta'alluq biha. Menerima dunia atau suka cinta kepada dunia dan banyak bergantung kepadanya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Bersabarlah ya, janji Allah itu benar. Kita yang di dunia ini bersabar dengan tipu daya dunia, Allah akan sediakan kepada kita balasan yang setimpal dan Allah akan menepati janjinya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, untuk itu janganlah kalian tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia begitu banyak melenakan kita. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Karena janganlah sampai setan memperdaya kita. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, kita ini sebagai duat sudah banyak melepaskan kenikmatan-kenikmatan dunia. Betul tidak? Banyak kenikmatan dunia yang kita tunda saat ini. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan, kita tidak lakukan karena kita berkaca bahwa kita adalah seorang mukmin, kita adalah seorang duat. Insya Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menepatkan janjinya kepada kita, dan Allah tidak akan mengingkarinya. Wala yukhliful mi'ad. Dan insya Allah kita semua, ya, selama kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala istiqomah, ya, kita akan mendapatkan kenikmatan jauh lebih besar dari apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafashuha kama tanafashuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Dunia inilah yang menyebabkan kita semua lalai, ya. Karena dunia inilah, ya, ketika dibukakan dunia kepada manusia, ya, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan semua itu akan membinasakan kita. Sebagaimana dunia ini, ya, juga akan binasa. Maka inilah yang Nabi SAW takutkan. Bukan kemiskinan, tapi justru ketika hamba itu diberikan banyak kekayaan. Al-mihan wa syada'id. Sebab yang lainnya adalah adanya banyaknya ujian dan banyaknya kesulitan demi kesulitan. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Hadis ini sahihul isnad, ya, sanadnya juga bagus, sahih. Innallaha la yujarribu 'alaikumul bala. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan mencoba kalian, menguji kalian dengan bala, dengan banyaknya ujian atau dengan banyaknya bala, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk. Wa huwa a'lam bihi, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui. Kama yujarribu 'alaikum ahadukum dhahabahu binar, seperti kalian semua wahai manusia, ketika kalian ingin memisahkan antara kotoran dengan emas, maka kalian akan membakar emas tersebut. Faminhum may yakhruju kadzahab,
al-ibriz. Fadzalika alladzi najahu Allah min sayyi'at, ya. Maka yang keluar ketika seseorang membakar emas itu kotoran-kotorannya hilang, tinggal emasnya, berarti itulah dia seperti orang yang sukses dalam proses pembakaran, dalam proses ujian. Wa minhum man yakhruj kadhahab al-aswad. Fadzalika alladzi iftatana. Wadzalika alladzi iftatana. Ya, seperti itulah juga kalau orang yang tidak berhasil dalam ujiannya, ya, justru dia yang tersisa malah kotoran-kotoran berwarna hitamnya, emasnya hilang, ya dia berarti sedang mendapatkan musibah dari ujiannya itu. Maka Nabi SAW mengatakan innakum satalqauna ba'di usrah. Sesungguhnya nanti kalian setelah peninggalan aku akan bertemu dengan orang-orang yang usrah itu individual, suka memikirkan diri sendiri. Ya, dia tidak jauh dari memikirkan kaum muslimin, jauh dari memikirkan kemaslahatan bersama. Ya, umat dimanapun ketika dia mendapatkan musibah dia cuek. Innakum satalqauna ba'di al-usrah. Akan ada orang-orang seperti ini. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian. Bersabar. Kalian akan bertemu aku nanti di telaga. Insyaallah. Insyaallah orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kesabaran, apabila dia berhasil dalam ujiannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan pertemukan kita bersama Nabi Muhammad SAW di Al-Haud atau telaganya. Nanti dalam hadis-hadis tentang Al-Haud banyak sekali disebutkan bagaimana sifat-sifat Al-Haud, ya. Seperti misalkan orang yang meminum telaga Al-Haud tidak akan pernah haus selama-lamanya. Padahal setelah itu akan ada apa? Fase sirat, ya, fase menyeberang sirat. Maka kalau sudah minum di telaganya, menyeberang sirat pun dalam kondisi yang tidak keterhausan. Dan sifat-sifat yang lainnya dalam hadis. Ikhwas sekalian, ujian dan kesulitan itu bisa jadi menjadi sebab orang lemah dalam komitmen. Tidak siap mendapatkan ujian, ya, dia lemah komitmen. Kemudian kasratul a'ba ma'atul wa masyaqqut tariq. Banyaknya beban serta panjang dan beratnya jalan dakwah. Ketika melihat beban itu yang harus dipikulnya besar sekali atau panjangnya jalan dakwah ini yang belum kelihatan kemenangannya, ya dia sudah hilang komitmennya, sudah putus asa, ya. Putus asa dan lemah dalam komitmen di awal, ya. Kemudian waqat al-abwa, yaitu kedua orang tua, al-abuan, ya. Saya mengatakan, ya, kedua orang tua itu bisa jadi menjadi sebab lemah atau hilangnya komitmen seseorang. Dari karena ba'dul aba qad tahammalahu atifatul hubbi liwaladihi, ya. Karena sebagian orang tua itu sudah sangat cintanya kepada anak itu luar biasa, ya. Dan dia meletakkan cintanya itu tidak tepat, sehingga menimbulkan komitmennya itu pun tidak kuat. Seperti misalkan, ya, orang tua yang cinta kepada anaknya, yang seharusnya dia melihat anaknya itu dalam perjuangan dakwahnya, dalam perjuangan memegang keimanannya, dalam proses misalkan kaderisasi dakwahnya, justru harus didukung. Bukan berarti karena kecintaannya kemudian melihat anaknya sering sakit-sakitan ketika dakwah atau sering mendapatkan ujian, nah dia kemudian mengatakan tidak, ya, ikut merasa lemah juga, ya, sampai kemudian bal wal iltizamu bid-du'ah wal 'amilina lidinillah, ya, tahammah wa tahammatu khatirah taqudu sahibu ila sujun wal mu'taqalat aw nafyi wa tashrid fil ard bil maut abil qatl. Dia tidak kuat ketika melihat bahaya yang dihadapi anaknya, baik ketika harus dipenjara
harus dicekal, ya, harus ya macam-macam. Ya. Harus dibunuh, harus bertemu dengan banyaknya bahaya. Ya. Nasina au mutanasin. Ya. Seolah-olah bapaknya ini lupa, kedua orang tuanya lupa, atau pura-pura lupa. Annal ajal biyadillah, la biyadil bashar. Bahwa sesungguhnya Allah ialah yang memegang ajal, bukan di tangan manusia. Maka ketakutan orang tua itu terkadang justru membuat lemah perjuangan anak-anaknya yang sudah menempuh jalan dakwah itu. Seolah-olah orang tuanya lupa atau pura-pura lupa, mutanasin. Ya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalah. Sesuatu itu kematian yang sudah termaktub di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tidak akan ada kematian kecuali telah Allah izinkan, ya, dan itu semua sudah dicatat dengan baik dalam catatannya. Yang ke-8 adalah al-istijabah lil wasawis wasyubhat wasyaitaniyah. Ya, mengikuti was-was atau mengikuti bisikan-bisikan dan syubhat-syubhat syaitan. Ya, ini diantara sebab lemahnya komitmen seseorang dalam dirinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian, ya, ke dalam agama Islam ini secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwah, ya, langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu betul-betul musuh bagi kalian, musuh yang nyata bagi kalian. Ya, maka jangan sampai kita mengikuti syubhat, ya, syubhat termasuk diantara khutuwat, ya, was-was, ya, atau bisikan-bisikan, itu semua khutuwat syaitan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hal seperti ini. Adamul mutaba'ah minal akhirin, ya. Tidak adanya pemantauan dari orang lain. Waqad yakunu sabab fi dha'f aw talash al-ilzam innama huwa adamul mutaba'ah min al-akhirin. Ya, tidak adanya pemantauan dari orang lain. Maka alhamdulillah antum seringkali ditanya oleh ustaz. Ya, mungkin ditanya bagaimana puasanya, bagaimana saumnya, bagaimana salat qiyamul lailnya, atau mungkin dengan ustaz yang lainnya bagaimana kondisi antum. Itu semua dalam rangka menjaga diri kita agar bisa tetap komitmen, ya. Karena memang kalau tidak ada pemantauan dari orang lain, entah itu orang tua, sejawat, teman, atau orang-orang seniornya, itu akan menyebabkan orang kehilangan semangat dalam komitmennya. Kemudian, nah, dalam sebuah hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sama. Nabi juga mengecek bagaimana kondisi sahabat-sahabatnya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkumul yawm sha'iman." Ya, ketika Nabi SAW pagi hari setelah sholat subuh, ya, Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, ana. Qala faman tabi'a minkumul yawm janazah. Siapa yang hari ini sudah pernah mengantar jenazah? Qala Abu Bakar, ana. Qala faman at'am minkum al-yawm miskinan. Siapa di antara kalian yang sudah memberikan makanan kepada fakir miskin di hari ini? Qala Abu Bakar, ana. Nabi juga mengatakan lagi, qala faman 'ada minkum al-yawma ridwan. Siapa yang sudah pernah menjenguk orang sakit hari ini? Ya, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'unna fi amril illa dakhala jannah. Masyaallah. Nabi SAW memuji sahabat Abu Bakar As-Siddiq karena semua yang dia tanyakan ternyata sudah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masyaallah. Ya, maka Nabi katakan, ya, terkumpul semuanya kebaikan pada Abu Bakar As-Siddiq dan baginya kelak akan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi SAW, ya, senantiasa memantau setiap harinya dengan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat. Siapa sudah begini, siapa sudah begitu, dalam rangka Nabi SAW memantau,
ya amal-amal para sahabat. Al-ghaflah an awaqib dha'fu aw talajjal iltizam, ya. Lalai dari akibat yang ditimbulkan dari sikap lemahnya komitmen. Ya, jadi sikap lalai dari tidak mengetahui akibat yang nanti didapatkan dengan sikap lemahnya komitmen. Ya. Contoh misalkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah berguguran di jalan dakwah karena memang sebab-sebab syar'i, alhamdulillah mereka aman. Tapi yang berguguran karena sebab-sebab yang tidak syar'i, sebab-sebab yang hawa nafsu, ya rata-rata mereka mengeluhkan di perjalanan hidupnya, banyak masyaqqah, banyak kesulitan, ya, sehingga kemudian mereka menyesal, mengapa dulu begini, dan sebagainya. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Rabi'an asaru dhawfu at-talasi al-iltizam, yaitu tentang bagaimana dampaknya sekarang. Baik dampaknya kepada aktivis dakwah atau dampaknya kepada amal dakwah itu sendiri. Yang pertama, dampak kepada aktivis dakwah, ya. Yang pertama, hilangnya ibadah yang hakiki, al-hailulah dunal ubudiyah al-haqqah. Kemudian faqada siqatun nas, ya, hilangnya kepercayaan manusia. Al-qalaq wal idtirab an-nafs, ya. Kegoncangan dan keresahan jiwa yang akan dialami oleh orang-orang yang terkena dampak daripada dha'fu atau talasi al-iltizam ini. Dan yang keempat adalah hurmanun minal ajr wal mathubah, akan Allah jauhkan dari ganjaran dan pahala. Ini diantara sebab yang akan menimpa diri dai-nya. Kemudian asar yang akan menimpa dalam amal-amal dakwah, yang pertama, fathul majal al-muhawalah al-ihtiraq hadzal amal, ya. Terbukanya kondisi di mana amal akan sulit sekali untuk berkembang. Program-program akan sulit untuk dijalankan dengan baik. Ya, ini karena sebab orang-orang yang tidak komitmen, sehingga program-program yang sudah dicanangkan akan terbengkalai begitu saja di tengah perjalanan. Qillatu au indimam awin adam kasbul ansar wal muayyidin, ya. Sedikitnya atau tidak adanya pertolongan atau para penolong atau para pendukung, ya, hilangnya para pendukung dakwah. Kemudian manahu a'da'illah fursatan litaharrush bil amal al-islami, ya, memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Allah untuk mencemarkan nama baik Islam, ya, dengan sebab lemahnya komitmen, orang pun akan menganggap itu para duatnya saja begitu, ya. Bagaimana Islam ini, ya, yang memegang agama seperti itu, dan seterusnya. Al-hurman minal aun wal madad ar-rabbani, tidak mendapatkan atau terhalang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab-sebab kepada amal dakwah, ya. Dakwah jadi sulit berkembang, tidak adanya pendukung, ya. Musuh-musuh Islam leluasa untuk mencela kita, dan yang terakhir, ya, kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir adalah bagaimana kita menyembuhkan diri dari sikap ad-dha'fu at-talasi al-iltizam ini. Yang pertama, idraku az-zuhni bal wal qalbi li ab'adi wa ma'alim al-iltizam. Mengetahui, ya, dengan hati, dengan akal, ya, tentang bagaimana ilmu tentang komitmen ini. Ya, salah satunya dengan kajian ini tentunya. Yang kedua, at-ta'kid ala diqqatil iltizam, man dzul uswah wal qudwah, menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki qudwah dan komitmen.
Senantiasa kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang qudwahnya baik. Al-hirsu ala tajdidil iman wa taqwiyatihi fin nafs. Senantiasa memelihara dan memperbarui iman dan menguatkannya dalam diri kita masing-masing. Yang keempat adalah al-fahmud daqiq al-wa'i li haqiqatid dunya wal akhirah, li haqiqatid dunya wal akhirah. Wa alaqah kullu minhuma bil akhirah. Memahami bagaimana atau memahami secara daqiq, secara mendalam, al-wa'i, secara kuat, sadar bagaimana tentang kehidupan dunia dan akhirat dan hubungan keduanya ya, dengan akhirat. Kemudian yang kelima adalah idraku an tariqil hijrah wal firar ilallah. Ya. Cara menyembuhkannya kita harus mengetahui bagaimana jalan kita untuk hijrah, untuk lari, untuk berpindah menuju Allah Tabaraka wa taala. Lari dari kelemahan menuju kekuatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang berikutnya adalah alhamlu ma bimaqduri nafsi al-qiyam bihi. Bagaimana senantiasa kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang kita mampu untuk melaksanakannya. Jangan ditinggalkan sama sekali. Diupayakan sesuai dengan kemampuan kita. Ini banyak sekali yang kita berikan tugas untuk meresum ya. Di antaranya masih ada kendala. Semoga kendalanya bukan karena lemah dalam komitmen. Tapi kendalanya kendala-kendala yang sifatnya alamiah atau sifatnya ya teknis-teknis biasa. Terkadang tidak hanya teknis tapi karena lemahnya komitmen sehingga tugas yang diberikan oleh dosen siapa saja jadi tertunda-tunda, tidak dilaksanakan dan terbengkalai. Berikutnya adalah at-tahdhir al-mustamir min kaidi syaitan wa waswasatuhu. Jadi senantiasa kita mewaspadai bagaimana tipu daya syaitan dan bisikan-bisikannya. Kemudian yang ke-8 al-wuquf ala siru wa akhbar man arafu bidiqqati wa kamalil ihtisam. Memperhatikan perjalanan siar perjalanan hidup orang-orang yang terkenal ya, arafu bidiqqatil kamal wa kamalul iltizam ya. Yang terkenal dengan dalamnya atau kuatnya komitmen. Memperhatikan kehidupan mereka dan kita ambil ibrahnya dan kita berqudwah kepadanya. Al-hirsu 'ala luzumil jamaah, senantiasa komitmen dengan perjuangan jamaahnya. Ya. Kalau di sini perjuangan di gerakan dakwah di SID Muhammad Nasir atau di Dewan Dakwah, kemudian komitmen. Ya. Jangan keluar, jangan melepaskan diri. Ya. Nanti kita tidak bisa memiliki banyak kolega, banyak teman yang bisa menolong kita. Karena kalau kita sendiri, ya kita akan mudah untuk dicabik-cabik. Kemudian al-isti'anatu tammah billahi azza wa jalla, ini senantiasa kita memohon pertolongan Allah Tabaraka wa taala yang akan menghilangkan sikap lemah komitmen kita, itu hanya Allah. Maka jangan lupa selalu meminta pertolongan Allah Tabaraka wa taala. Fasalullaha ya ayujaddida imanakum. Maka kita senantiasa meminta kepada Allah untuk memperbaiki diri kita, memperbarui iman kita, memperbarui komitmen kita. Al-muhasabah an-nafs. Senantiasa melakukan muhasabatun nafs. Al-ihsanu ila abawain fil muamalah. Bermuamalah dengan baik kepada kedua orang tua. Jangan terlalu kecintaan kita kepada orang tua jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. At-tadhkiru daim bi fawaid wa samarat al-iltisam. Senantiasa mengingat seperti apa faedah dan buah dari sikap komitmen kita. Orang-orang yang komitmennya kuat, nah nanti dia akan mendapatkan buahnya di akhir nanti. Al-mu'ayyashah al-mustamirrah li kitabillahi azza wa jalla. Senantiasa hidup. Terus kita hidup dengan berada di naungan kitabullah tabaraka wa ta'ala.
Yang ke-15 al-musara'ah bil intifa' bin ni'amil aniyah. Bersegera untuk memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Taala yang diberikan kepada kita dalam kebaikan. Kemudian al-mu'ayyashah daimah li sunnah wa sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa hidup ya, berdasarkan sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kepada yang lainnya. Dan semoga dengan ke-16 sikap ini kita semua bisa mengobati sikap lemahnya komitmen yang ada pada diri kita. Bapak sekalian, inilah kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.